Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Yang tidak hadir siapa? Jaya. Oh, Jaya. Berapa orang yang nggak hadir? Dua. Kemana yang nggak hadir? Sakit sama pulang. Ya. Emang kenapa pulang? Ada orang tuanya meninggal. Oke, siapa KM-nya sekarang sini? Coba pimpin dulu baca doa sebelum mulai pembelajaran. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oke, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup ya. Karena kenapa? Ketika kita memulai pembelajaran, kalau di sekolah lain itu adalah ini suatu kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa semangat patriotisme kita. Karena untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Seandainya kalau tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa sekarang. Kalian enak sekarang, tinggal belajar, tinggal tidur, tinggal makan. Coba bayangin para pahlawan zaman dahulu, mau sholat pun harus perang dulu. Ya, mau belajar harus perang dulu. Ya, harus mencari dulu sumber belajarnya. Kalau sekarang kalian enak. Ya, jadi setiap pembelajaran itu harus diawali dengan lagu wajib nasional. Kita ice breaking dulu ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini kita tambah semangat belajarnya. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke kegiatan inti ya. Nah, kegiatan intinya adalah membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kita baca dulu bareng-bareng ya. Baca dulu bareng-bareng, Bapak dulu baru kalian. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum
tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilang suzu fangsuzu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang sanggup membaca sendiri? Silakan. Siapa yang mau, Cung? Acungkan yang mau. Siapa? Ya, mangga Nabila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Kita terjemahkan ya. Kita belajar mengartikan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, kenapa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman? Ada yang mau bertanya? Mengapa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman? Karena orang yang berilmu itu bisa menguasai dunia, bahkan bisa menguasai akhirat. Dan kenapa Allah juga meninggikan orang yang beriman derajatnya? Karena orang yang beriman dan orang yang beramal soleh adalah orang yang bahagia, tentunya akan masuk ke surga. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu akan beriman. Tahu yang bertakwa bagaimana? Nggak tahu. Bertakwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala. Oke, sekarang memasuki tafsir penjelasannya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya adab dalam pergaulan, khususnya ketika dalam majlis. Nah, nanti di pelajaran hadis juga ada pertanyaannya, tuliskan mengenai hadis etika di dalam majlis. Sudah ada kan ya dalam hadis Mughallal Maram ya. Nah di sini ayatnya ini surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini etika ketika kita menggunakan adab kita ketika dalam pergaulan, khususnya ketika di dalam majlis. Ya, tadi kan dikatakan ketika ada orang yang sedang memasuki majlis, maka berdirilah kita. Jadi ngahormat. Ya, ketika ada Pak Kiai ini, orang sok narangtung kan? Nah, itu contohnya adab kita. Terus ketika ada tempat yang penuh, terus tidak ada tempat buat kita duduk, maka geserlah. Kan gitu dalam hadisnya. Geser. Sedikit ewang. Kayak diangkut nih ya, diangkut, geser gitu. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya, etika di dalam majlis khususnya.
Ya. Yang kedua apa? Perintah untuk melapangkan tempat duduk kepada orang lain ketika dalam suatu majlis. Nah tadi teh ketika kita mau masuk majlis kan ya, tidak ada tempat duduk ya kan, mohon digeser, lapangkanlah. Maka Allah akan melapangkan bagi kita semuanya. Yang ketiga, perintah untuk berdiri menunjukkan ketaatan terhadap perintah yang baik. Nah gitu. Ya, ketika Pak Kiai masuk majlis kan ya, orang berdiri. Nah itu. Ya. Artinya apa? Ketaatan dan ketakdiman, hormat kepada orang yang ahli ilmu. Yang keempat, penghargaan bagi orang yang beriman dan berilmu. Apa penghargaan dari Allah buat orang yang beriman dan berilmu? Yakni akan ditinggikan derajatnya. Siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, cung? Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau kalian ingin ditinggikan derajatnya, berarti harus punya ilmu dan beriman. Jadi di dalam surat Al-Mujadalah ini sangat luar biasa manfaatnya. Banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, keimanan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa iman memiliki dampak perilaku sosial seseorang, termasuk dalam sikap di dalam majlis. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan memberi mereka kedudukan yang sangat tinggi. Nah, lagi jeung ilmu lamun salat make lamun salat teu make ilmu kumaha? Nggak bisa diterima kan? Ada kan ininya apa namanya? Hadisnya kumaha? Mardudatun layuk pakuluman bigoiri ilmi ya malu amaluhu mardudatun latuk balu sahajalma ibadah tejeng elmuna amalna teh ditolak henteu ditarima gitu. Segala sesuatu nah kalau tidak dengan ilmunya maka akan ditolak. Salat, puasa, zakat, ibadah haji, ya, nikah, benar nggak? Nikah juga ada ilmunya. Mau melamar juga ada ilmunya. Ulah imah colongos we. Assalamualaikum ya kannya langsung tapi ada ilmunya, ada adabnya. Ya, segala sesuatu juga harus dengan ilmu tuh. Yang ketiga, kerjasama dan solidaritas. Yang keempat, tentunya apa? Ketaatan dan disiplin. Taat pada perintah untuk berdiri dalam konteks apapun adalah bentuk disiplin yang ditanamkan dalam diri seorang muslim. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Udah paham? Udah paham? Cing, Bapak mau nanya, kenapa Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu? Karena iya, luar biasa. Nah, kesimpulannya sedikit aja ya. Kesimpulannya, ayat ini menekankan pentingnya adab dalam pergaulan. Yang kedua, Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Intinya dari ayat ini adalah menekankan penting adab, ya, perilaku kita, etika kita udah belajar hadis kan bagaimana etika kita, apalagi kita seorang santri, seorang penuntut ilmu. Yang kedua juga Allah akan memberikan motivasi, akan memberikan derajat kepada orang yang berilmu. Contohnya siapa? Ada seorang santri yang Allah angkat derajatnya menjadi presiden siapa? Gus Dur. Pak Kiai sendiri kan Allah angkat derajatnya jadi ketua apa? Rois Suriah. Ya. Terus siapa lagi wakil presiden sekarang siapa? Bukan, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus sekarang yang mau nyalon gubernur siapa? Ya, astagfirullah. Yang mau nyalonin gubernur Jawa Barat itu gurunya Pak Kiai, temannya Pak Kiai di Cipasung, Kiai Haji Adang Ruhyat, ya, Acep Adang Ruhyat. Nah, insya Allah ketika orang berilmu Allah angkat derajatnya. Sampai sini ya kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada yang mau tanya silakan sebelum Bapak tutup. Tidak ada. Paham sebenarnya? Paham? Alhamdulillah. Nanti untuk tugas nanti Bapak share ya di dalam grup ya, grup orang tua. Nanti kalian tinggal ngerjakan tugas-tugasnya sesuai arahan
Bapak. Doa dulu ya kita sebelum menutup pembelajaran hari ini. Kita baca dulu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.